السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Segala puja kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggiring angin dari timur ke barat. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggiring angin dari barat ke timur. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membasahi bumi dari tempat yang tinggi. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat terpuji lagi mulia. Dan betapa indahnya jika sekiranya kita bisa menatap wajah Allah Azza wa Jalla ketika di dunia. Dan kalaulah kita lihat di lautan yang luas, siapakah yang memberi makan ikan-ikan yang ada di dalamnya? Dan kalau kita lihat di hutan yang lebar, siapakah yang menciptakan hewan-hewan beragam rupa yang ada di dalamnya? Dan kalau kita lihat langit pada malam hari, siapakah yang menciptakan bulan, gugusan bintang-bintang dan planet-planet yang ada? Dan cobalah kita lihat di ladang, siapakah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang tatkala tanaman itu tumbuh menghadirkan kebahagiaan begitu nyata? Siapakah yang menciptakan ini semua, wahai jamaah? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita melainkan tujuannya agar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mentauhidkan Allah, agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mentauhidkanku, agar mereka mengesahkanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, baik muda maupun tua, kita diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus para rasul pada setiap umat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para rasul tersebut agar mendakwakan tauhid, agar mereka menyeru kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, para jamaah? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul? Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada mereka agar mendakwakan tauhid, an i'budullaha wajtanibu taghut, sembahlah Allah saja dan jauhi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita untuk Allah tabaraka wa ta'ala, mati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup mati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan berapa banyak limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan dan kesempatan serta kenikmatan materi lainnya Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita. Dari kecil hingga dewasa Allah Subhanahu wa taala enggak bosan-bosan yang memberikan kenikmatan kepada kita. Dan kadang-kala kita tidak mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia memberikan yang lebih banyak dari apa yang kita pinta. Kadang-kala kita minta sedikit pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala enggak hanya ngasih nikmat yang kita minta itu saja, Allah kasih lebih dari itu. Pernahkah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar darah kita mengalir dengan lancar? Pernahkah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar jantung kita berdetak dengan wajar? Pernahkah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar pernapasan kita bernapas dengan segar? Dan pernahkah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar penglihatan kita, pendengaran kita, pencernaan kita berfungsi dengan wajar? Enggak pernah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Dia memberikan yang lebih banyak dari apa yang kita minta. Kita minta harta hari ini, Allah Subhanahu wa taala enggak hanya kasih harta sama kita. Lihatlah air minum yang kita minum setiap hari, siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah makanan yang kita makan setiap hari, siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah udara yang kita hirup setiap hari ini, siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pakaian yang kita pakai setiap hari, siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kendaraan yang kita naiki, yang kita kendarai, siapa yang beri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah rumah yang kita huni, yang kita kediami, siapa yang beri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah anak istri kita yang kita cintai, siapa yang beri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat pada kita para jamaah. Tapi kadangkala kita membalas itu dengan kezaliman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita membalas pada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Air susu dibalas dengan air tuba. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita segala-galanya, tapi kita balas dengan kemaksiatan kepadanya. Oleh karena itu para jamaah, hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam berbahagia ini kita berkumpul dalam rangka untuk mendengarkan ilmu, untuk mendengarkan kajian, untuk mendengarkan kalamullah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi sahaba. Kita duduk sini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri para jamaah. Oleh karena itu, mari kita menjadi hamba-hamba yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang tawadhu, hamba-hamba yang sangat mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang dhaif, hamba-hamba yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kita memiliki iman, kita memiliki keyakinan yang benar, tapi kadangkala iman kita yazidu wa yankus, iman kita kadangkala naik, kadangkala turun, dan kadangkala iman kita tidak seperti baja, iman kita tidak sekuat baja. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, dan hati-hati kita ini lemah para jamaah. Hati-hati kita adalah hati yang lemah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Inna quluba baina Adam." Sungguhnya hati-hati Bani Adam itu baina asbu'i min asabi rahman ka qalbin wahid. Sungguhnya hati-hati Bani Adam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala ka qalbin wahid, seperti hati yang satu. Yuqallibu haitsu yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati itu. Kadangkala kita
mudah untuk dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kala kita merasa berat datang ke masjid, berat membaca Al-Qur'an, berat datang ke majelis ilmu, berat. Inilah iman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya iman yazidu wa yanqus, iman itu kadang-kala dia bertambah dan kadang-kala dia berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman apabila dia mendengar nama Allah, apabila dia disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati orang beriman pun bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, maka iman mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasannya iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kala dia naik, kadang-kala dia berkurang. Dan Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda dalam satu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling afdal, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'ani tariq, dan yang paling rendah iman itu adalah menyingkirkan duri di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu bagian dari iman. Dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya iman itu kadang-kala naik, kadang-kala turun para jamaah. Dan para ulama kita dan sikap Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus, wa yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu dia bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang karena kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman pada Allah, kita beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita jaga iman itu pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita seperti kaum-kaum terdahulu para jamaah. Lihatlah kaum-kaum terdahulu ketika diajak untuk beriman, kita diajak pada hidayah, ketika diajak kepada kebenaran, mereka menolak, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya. Kita lihat kisah Nabi Nuh dengan istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan kisah Nabi Nuh dengan anaknya dalam surat Hud ayat 42-43. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Nuh dengan anaknya, yang kala itu Nabi Nuh melihat anaknya di suatu tempat. Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ya bunayya arkab ma'ana, wahai anakku, naiklah di perahu kami, naiklah di kapal kami, naiklah bersama kami. Nabi Nuh tahu karena nanti akan datang banjir. Ya, ketika dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, irkab ma'ana, naiklah bersama kami, tapi anaknya Nabi Nuh tidak mau mendengar perkataan bapaknya. Dia mengatakan, sa'awil jabali ya'simu minal ma', wahai ayahku, aku akan pergi ke gunung yang bisa menyelamatkanku dari air banjir ini. Lihat para jamaah, Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah hampir 1000 tahun, mengajak keluarganya, mengajak anaknya, tapi anaknya tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya anak Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau mengikuti bapaknya, tidak mengikuti risalah, tidak mau mengikuti kebenaran. Allah tenggelamkan dia, Allah binasakan dia, Allah hinakan anak Nabi Nuh alaihissalam. Itu anaknya Nabi para jamaah. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan untuk orang-orang kafir
yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya di bawah pengawasan hamba-hamba kami yang saleh. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, mereka di bawah pengawasan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Faqanatahuma, akan tetapi istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut faqanatahuma, berkhianat kepada suami-suami mereka. Berkhianat di sini maksudnya tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh suami-suami mereka, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada istri-istri mereka. Wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Lihat para jamaah, ini istrinya Nabi alaihissalam. Kita ini siapa? Kita bukanlah keturunan Nabi, kita bukanlah ulama, kita bukanlah orang-orang yang maksum. Maka hendak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena iman menancap dalam dada kita. Kita pertahankan iman itu. Ketika turun iman itu, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menaiki iman kita, mengangkat derajat kita. Dan kisah yang lainnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia melihat bapaknya membuat patung-patung di pahat untuk jadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat yang ke-74, mengkisahkan kisah Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Atatakhidu asnaman aliha?" Wahai bapakku, pantaskah engkau mengambil patung-patung ini sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, para jamaah, agar mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, agar bapaknya meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala bapaknya menyembah patung-patung yang ada, kemudian kala itu kaumnya juga menyembah patung-patung yang ada. Dalam surah Al-Anbiya ayat 52 sampai 69 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana berbincang antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, yang kala itu kaumnya mereka menyembah patung-patung selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan pada kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ma hadil tamasil." Patung-patung apa yang kalian sembah ini? Yang kalian tekun beribadah kepadanya, yang kalian iktikad menghadapnya. Lihat para jamaah, kaumnya Nabi Nuh mereka iktikad di hadapan patung-patung sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan demikian, apa jawab kaumnya? Wa Ibrahim, nahnu wajadna aba'ana la abidin. Wa Ibrahim, kami dapati nenek moyang kami dapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung ini, makanya kami menyembah. Lihat para jamaah, ketika kebenaran itu datang, ketika iman itu datang, kaum tidak mau beriman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika kaumnya pergi, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada. Dia tinggalkan patung yang besar, la'allahum ilaihi yurja'un, agar kaumnya mau kembali kepada patung yang besar itu. Ketika Nabi Ibrahim telah menghancurkan patung-patung yang ada, kaumnya kembali. Mereka melihat bahwasanya tuan-tuan mereka telah dihancurkan. Mereka sedang mencari tahu siapa yang menghancurkan tuan-tuan kami ini. Akhirnya mereka pun tahu bahwasannya yang menghancurkan patung-patung tuan-tuan mereka adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim didatangkan. Ketika Nabi Ibrahim didatangkan, mereka mengatakan, "A'anta fa'alta hadza bi ahliyatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang menghancurkan tuan-tuan kami wahai Ibrahim? Lihat para jamaah, mereka mengatakan tuhan-tuhan kami, patung jadikan Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Wahai kaum, sungguh yang menghancurkan patung itu adalah yang besar itu. Kalian tanya sama patung yang besar itu. Lihat para jamaah, Nabi Ibrahim membuat mereka agar mau berpikir. Dan mereka mengatakan bahwasanya patung nggak bisa berbicara. Patung itu bisa mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan maslahat. Tapi mereka karena tidak mau meninggalkan tradisi mereka, tidak mau meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka marah.
Mereka yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka buat Abu Bakar yang besar. Bahkan disebutkan dalam tafsir Al-Quranul Azim, tafsirnya Ibnu Katsir, bahwasan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dicampakkan ke tempat pembakaran dengan alat minjan, alat pemintal, bukan dengan dua orang dicampakkan, bukan. Dicampakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan alat pemintal. Ketika Nabi Ibrahim telah sampai di pembakaran, datang Jibril alaihissalam ingin membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jibril mengatakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau ingin bantuanku?" Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? "Kalau kamu aku enggak butuh, wahai Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa taala bala, na'am, aku butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Aku butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala." Ketika mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada api, "Ya naru, kuni bardan wa salama ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah, selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Lihat para jamaah, api yang begitu panas Allah Subhanahu wa taala jadikan dingin api itu. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan hujan untuk memadamkan api itu, para jamaah. Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan salju untuk memadamkan api itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan angin yang kencang untuk memadamkan api itu. Kalau sekiranya datang hujan untuk memadamkan api itu, kalau sekiranya datang salju untuk memadamkan api itu, atau angin yang kencang, itu hal yang biasa. Orang-orang musyrik mengatakan itu hal yang biasa, wahai Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, Allah hinakan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah Nabi Ibrahim sama Namrud dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Yang kala itu Nabi Ibrahim memberikan pertanyaan kepada Namrud. Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit." Wahai Namrud, Rabbku itu bisa menghidupkan dan mematikan. Apa jawab Namrud? Ketika dia ditanya seperti itu, dia mengatakan, "Qala ana uhyi wa umit." Wa Ibrahim, kalau Rabbmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Lihat para jamaah, ini sombong Namrud, tidak mau menerima kebenaran. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasannya Namrud yang mendatangkan dua orang. Ketika sudah datang dua orang ke hadapan Nabi Ibrahim dan Namrud, yang satu dibiarkan oleh Namrud, yang satu dibunuh oleh dia. Dia ingin menunjukkan pada Nabi Ibrahim bahwasanya aku juga Ibrahim bisa menghidupkan dan mematikan, bukan Rabbmu saja. Lihat para jamaah, ini sombongnya Namrud, tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim tidak sampai di situ. Nabi Ibrahim bertanya kembali, memberikan pertanyaan kepada Namrud. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ati biha minal maghrib. Wahai Namrud, sungguhnya Rabbku itu bisa mendatangkan matahari dari sebelah timur, kau datangkan matahari dari sebelah. Lihat para jamaah, Namrud tidak bisa ngomong apa-apa di sini. Dia nggak bisa mendatangkan matahari, karena matahari itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya, planet-planet yang ada itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Namrud adalah kecil si Allah Subhanahu wa taala, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah. Maka orang ini pun, si Namrud ini pun terdiam 1000 bahasa, nggak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, illa orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti itu para jamaah. Jangan kita seperti orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang panggilan iman, sambutlah iman tersebut. Ketika iman kita melemah, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita, menguatkan iman kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Kuatkanlah imanku ya Allah. Jadi mintalah pada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita ini kuat, iman kita bertambah. Dalam kisah yang lainnya
Lihatlah kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Nabi Musa telah berusaha berdakwah, mengajak Fir'aun agar dia mau ingat pada Allah, agar dia mau beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Fir'aun tidak mau beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu tagha, maka sungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang melampaui batas. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Wahai Musa, wahai Bani Israel, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dia sombong para jamaah. Dia tidak mau beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun bersama Bani Israel, dan Fir'aun dengan bala tentaranya, ketika Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel berada di lautan, Bani Israel kala itu sudah hampir putus asa. Mereka sudah hampir putus asa karena di hadapan mereka ada laut, di belakang mereka ada musuh, ada Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan orang-orang yang beriman para jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat 62. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukul laut dengan tongkatnya. Anidrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka ketika Nabi Musa AS memukul laut itu, laut pun terbelah para jamaah. Kataudil azim, seperti bukit yang besar, seperti gunung yang besar. Kemudian Nabi Musa pun berjalan di tengah lautan bersama Bani Israel. Kemudian Fir'aun dan bala tentara mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel telah sampai di tepi, Fir'aun dan bala tentaranya di tengah lautan, Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya para jamaah. Allah hinakan Fir'aun. Kenapa? Karena dia orang-orang tidak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar iman kita adalah iman yang kuat. Memang kadangkala iman kita dari iman yang lemah, iman yang dhaif, iman yang sangat rapuh. Kadangkala di pagi harinya iman seorang itu kuat, di sore hari iman dia lemah. Kadangkala iman seorang di sore harinya kuat, tapi di pagi harinya lemah. Oleh karena kita membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di setiap kehidupan kita, di setiap hari-hari kita. Mintalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita. Para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang semangat untuk menambah keimanan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ta'alau nazdadu imana. Wahai para sahabat, marilah kemari kita tambah keimanan kita. Jadi para sahabat mereka berkumpul agar iman mereka bertambah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka saling menasihati, mereka saling mengingatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, beliau juga meminta keimanan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau minta berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan keimanan. Beliau pernah menyatakan, ijlisu bina nazdadu imanan, duduklah bersama kami agar iman kita bertambah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abdullah bin Mas'ud pernah berdoa, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu tambahnya keimanan, keyakinan dan kefaqihan. Ini para sahabat Nabi, para jamaah, mereka saja minta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar bertambah iman mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan para ulama kita menyatakan bahwasannya al-imanu yazidu wa yanqus. Imam Syafi'i, beliau pernah menyatakan, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu merupakan ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Iman itu kadangkala bertambah dan kadangkala berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah karena ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala dan berkurang karena kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad juga mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Faziyadatu bil amal. Iman itu bertambah karena kita melakukan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita beramal. Wa nuqsanu bitarkil amal. Dan iman itu berkurang karena kita meninggalkan amalan, kita meninggalkan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita banyak berbuat maksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka iman kita melemah.
Lalu apa penyebab iman kita lemah para jamaah? Penyebab yang pertama iman kita lemah adalah al-jahlu, bodoh, jahil. Al-jahlu lawannya adalah al-ilmu. Kenapa kita imannya lemah? Karena kita tidak berilmu, kita tidak mau datang majelis ilmu, tidak mau membaca buku-buku kita para ulama, tidak mau mendengarkan kajian-kajian Islam, tidak mau mendengar perkataan ulama. Ketika disampaikan kebenaran, ketika disampaikan ilmu, qala Allah wa qala Rasul, kita tidak mau mendengarkan, tidak peduli. Makanya iman kita melemah para jamaah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, maka ketahuilah kalimat la ilaha illallah wa Muhammad. Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya untuk berilmu para jamaah. Dan ketika datang wahyu yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannus, berdiam diri beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril, apa yang disampaikan oleh Jibril para jamaah? Jibril mengatakan, iqra, bacalah wahai Muhammad. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari, aku enggak bisa baca wahai Jibril. Kemudian Jibril terus mengulangi perkataan beliau, iqra wahai Muhammad, baca oleh Muhammad, ma'ana biqari, kata Nabi, aku nggak bisa baca. Iya, sampai beberapa kali Jibril mengatakan demikian. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam peristiwa ini ini menunjukkan kepada kita bahwasan kita harus berilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh mengikuti perkataan siapa? Jibril alaihi salam. Maka hendak kita berilmu, kita pelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi. Insyaallah iman kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Datangi majlis-majlis ilmu syar'i. Karena dengan mendatangi majlis ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i, akan bertambah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menjauhi majelis-majelis ilmu, menjauhi kajian-kajian ilmu, maka iman kita akan melemah para jamaah. Jadi antara yang bisa menyebabkan iman kita lemah adalah al-jahlu, kebodohan. Kemudian yang kedua, di antara yang menyebabkan iman kita rapuh, iman kita lemah, iman kita tidak sekuat bajada, al-ghaflah, kita lalai. Kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita lalai mengingat akhirat, kita lalai mengingat azab di akhirat, di neraka Allah Subhanahu wa taala, kita lalai mengingat surga Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku niscaya akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Bukhari. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qila man yaba, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasul? Siapakah orang yang enggan itu wahai Rasul? Nabi SAW mengatakan, faman ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, yang mau mengikuti sunnahku, maka niscaya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa tidak mentaatiku, tidak mengikuti sunnahku, maka dia termasuk orang-orang yang enggan. Dia enggan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia lari dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal surga Allah Subhanahu wa taala luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang beriman pada Allah, untuk orang-orang yang beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam hadis kursi, a'datu li ibadiyas salihin ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku sediakan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kata Allah, tidak pernah terbetik dengan telinga manusia, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Inilah surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kadang-kala kita lupa itu para jamaah. Kita hidup kadang-kala kita mikirkan dunia saja tanpa menimbang halal dan haram.
Kadangkala dihimpit dengan kehidupan kita lalai, kita lakukan hal-hal yang haram, padahal Allah Subhanahu wa taala murkai itu. Ini antara kenapa iman kita melemah. Baik, kita lanjut setelah azan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa sallallahu alaihi wa sallam innahu huwal ghafurur rahim.